Tes 1, 2, 3. Oke, insya Allah masuk ya. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa no cut, no edit. Gue ada tugasnya itu untuk membaca semacam apa ya, pre-read material, materi-materi bacaan yang harus dibaca sebelum kelas. Gue disuruh untuk baca beberapa bab dalam satu buku yang nantinya akan dibahas di kelas. Jadi supaya nanti pas di kelas gue paham, gue ingin coba untuk membaca, gue udah sempat baca dan gue ingin mencoba untuk menjelaskan ulang apa yang telah gue baca tersebut gitu. Apa anda itu dah gila banget cok. Jadi apa yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan fungsi pemerintah, yang mana ada 3 sih yang dibahas, ada stabilization, ada allocation, dan yang difokuskan sebetulnya adalah tentang redistributionnya gitu. Jadi topik bahasan dari sebenarnya kita suruh baca 3 buku gitu. Pertama ada dari Musgrave and Musgrave, chapter 1, Stiglitz and Rosengart chapter 7, Browning and Browning chapter 8. Intinya topik pembahasannya terkait dengan peran pemerintah dalam ekonomi, redistribusi pendapatan dan argumen normatif, juga trade off, efisiensi dan equity ya, redistribusi di sana. So mungkin kita akan bahas satu-satu. Pertama itu tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Jadi intinya dalam ekonomi modern ya, ekonomi itu tidak berjalan hanya pasar doang gitu. Jadi tidak free market doang gitu. Ada yang disebut sebagai ekonomi campuran. Jadi pasar sebetulnya meski efisien dalam banyak hal, itu memang memiliki keterbatasan teknis, yang mana dari situlah butuh campur tangan dari pemerintah gitu. Dari sumber referensi pertama itu dari Musgrave, pemerintah itu dia bilang menjalankan 3 hal utama atau 3 fungsi utama. Yang pertama itu 3 fungsi utama yang fokusnya itu ke kebijakan-kebijakan fiskal lah. Ya, kebijakan-kebijakan anggaran atau fiskal. Memang pemerintah memang fokusnya di situ kan. Nah, yang pertama ada fungsi alokasi. Jadi fungsi alokasi ini pemerintah itu menyediakan barang dan jasa, yang mana barang dan jasanya itu tidak bisa disediakan atau tidak bisa diproduksi oleh pasar secara efisien gitu. Contoh dari barang-barang publik ya, pertahanan nasional misalnya, atau ya fasilitas-fasilitas umum yang kita ketahui lah, yang mana bisa digunakan oleh semua orang tanpa kita perlu membayar dan tanpa ada batasnya. Atau disebutnya itu ada apa namanya, non-rival, dan juga ada non-excludable. Kalau non-rival itu artinya adalah penggunaannya itu bisa lebih dari satu orang gitu, non-rival. Jadi ketika satu orang menggunakan itu tidak mengurangi porsi orang lain untuk menggunakannya, tidak mengurangi jatah orang lain dalam menggunakannya itu. Kemudian yang kedua ada non-excludable. Kalau non-excludable itu jadi dia semua orang bisa menggunakan lah, siapapun bisa menggunakan. Nah, karena pasar yang free market itu sifatnya itu very very transaksional, jadi terkadang pasar itu gagal menyediakan barang-barang tersebut. Jadi pasar itu, jadi kalau types of goods, kalau kalian tahu kan ada 4 ya, yang mana salah satunya adalah public goods. Kalau pasar itu dua lagi apa ya, pokoknya ada 2 tipe goods lainnya yang memang itu ada di free market. Kalau yang khusus public goods itu non-rival dan juga non-excludable, itu untuk fungsi alokasi. Kemudian yang kedua ada fungsi stabilisasi. Kalau fungsi stabilisasi itu ya memang pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan fiskalnya untuk tujuannya itu adalah menstabilisasi ekonomi gitu, supaya tidak terjadi yang namanya fluktuasi besar-besaran lah. Jadi pemerintah itu menggunakan kebijakan-kebijakan fiskal, yang mana salah satunya adalah kebijakan pajak atau kebijakan belanja negara, yang mana tujuannya adalah untuk mengatur pengangguran atau juga mengatur inflasi gitu.
ketika misal contoh ada pengangguran, pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskal dengan cara kalau pengangguran berarti menurunkan pajak dan juga meningkatkan belanja negara. Kemudian kalau misal terjadi inflasi, pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskal seperti kalau inflasi berarti bisa meningkatkan pajak dan menurunkan belanja pemerintah tadi ya. Semacam subsidi itu diturunkan. Ya gitulah. Itu fungsi dari stabilisasi untuk menstabilkan kondisi ekonomi lah dari fluktuasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi itu adalah yang akan banyak kita bahas kali ini dan memang sering menjadi perdebatan gitu. Jadi pasar itu mendistribusikan pendapatan berdasarkan apa yang istilahnya dibawa seseorang ke pasar tersebut gitu. Yang mana kita sebut sebagai resource lah atau capital gitu ya. Itu salah satunya capital, tapi bisa juga yang lain, bisa juga keahlian, skill ya, bisa juga tenaga atau tenaga kerja dan lain sebagainya, tanah, bangunan, uang dan lain sebagainya gitu. Nah, hasil dari proses pasar ini seringkali menghasilkan kesenjangan dan kesenjangannya itu cukup lebar atau cukup besar gitu. Karena kan tidak semua orang memiliki resource yang sama gitu. Resource yang dimiliki seseorang in the first place itu kan sangat-sangat berbeda. Sedangkan pasar itu sangat-sangat bergantung pada seberapa banyak resource yang mereka bawa. Gitu. Jadi, nah disitulah peran pemerintah apa namanya diperlukan. Jadi pemerintah di sana itu merasa perlu untuk melakukan penyesuaian supaya apa? Supaya distribusi kekayaannya itu sesuai dengan norma keadilan yang berlaku di masyarakat. Jadi gak cuman orang yang punya modal doang yang bisa survive gitu di pasar. Gitulah. Itu ya, ada 3 intinya peran dari pemerintah. Kemudian selanjutnya mungkin bahasan terkait dengan redistribusi pemerintah tadi, redistribusi pendapatan ya. Jadi mengapa kita harus mengambil pendapatan? Ada argumen yang menyebutkan bahwa kita itu perlu mengambil pendapatan dari satu orang untuk diberikan ke orang lain. Nah, pertanyaannya kan mengapa? Nah, di sini dalam salah satu bukunya Browning itu menjelaskan beberapa argumen utama. Di sini ada 3 argumen lah yang dia tawarkan gitu. Pertama ada argumen terkait dengan utilitarian, yang mana dasar pemikirannya adalah diminishing marginal utility. Intinya adalah kasih contoh. Kalau misal kita ketika mendapatkan 1 juta, kita punya 1 juta pertama, tingkat kepuasan kita itu kan tinggi ya. Ketika pertama kali kita dapat 1 juta, tingkat kepuasan kita tinggi, setinggi inilah misal. Tapi ketika kita mendapatkan 1 juta yang kedua kalinya, kita gak sepuas ini. Kita merasa puas, cuman tidak terlalu puas. Kayak kepuasannya itu menurun. Nah, utility-nya menurun. Kemudian ketika kita dapat 1 juta yang ketiga, kita puas, cuman tingkat kepuasan kita menurun lagi, dan seterusnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai diminishing marginal utility. Nah, dari konsep itulah diketahui bahwa uang 1 juta rupiah itu memberikan tingkat kebahagiaan atau tingkat kepuasan yang sangat besar bagi orang miskin. Bener gak? Dari konsep tadi kan orang miskin itu akan ngerasa bahwa penambahan 1 juta rupiah atau uang 1 juta rupiah itu akan memberikan penambahan kebahagiaan yang sangat besar dibandingkan orang yang kaya ya. Orang yang kaya itu, orang yang sangat kaya ya, itu hampir tidak merasa adanya penambahan kebahagiaan ketika mereka dikasih 1 juta. 1 juta bertambah atau berkurangnya 1 juta itu tidak terlalu berpengaruh lah bagi orang kaya, sedangkan bagi orang miskin itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, dari situlah konsep argumen utilitarian ini muncul. Jadi dengan memindahkan uang dari orang kaya ke orang miskin, total kebahagiaan atau total utilitas dari seluruh masyarakat itu secara teoritis akan meningkat. Itu argumen pertama kenapa redistribusi pendapatan itu oke gitu diterapkan oleh pemerintah. Mengambil pendapatan satu orang untuk diberikan ke orang lain itu oke gitu. Itu argumen yang pertama. Kemudian ada argumen yang kedua, itu terkait dengan kontrak ria dari John Rawls.
Kalau kontraktian itu terkait dengan siapa yang paling tidak beruntung lah. Jadi bayangkan kita berada di balik, kalau dibilang itu veil of ignorance. Veil of ignorance itu adalah tirai ketidaktahuan, di mana kita tidak tahu apakah kita itu akan lahir sebagai orang kaya, atau sebagai orang miskin, atau sebagai orang sehat, atau sebagai orang cacat, dan sebagainya. Nah, dalam posisi ini rasional lah bagi setiap orang untuk menyepakati aturan yang melindungi kelompok paling bawah. Karena kita tahu kita lahir dari mana, jadi kita itu harus istilahnya empati lah kepada orang yang memiliki keadaan yang bisa dibilang kurang beruntung. Kita perlu memastikan bahwa orang yang paling tidak beruntung di sana itu terlindungi lah istilahnya ya. Ada asuransi lah di situ. Jadi asuransi sosial itu penting dari situ. Gimana menjelaskannya ya, intinya karena siapapun bisa berakhir di posisi tersebut, di posisi dimana tidak beruntung lah istilahnya secara ekonomi, redistribusi itu dianggap penting karena redistribusi dianggap sebagai bentuk asuransi sosial. Karena kan lahirnya kita kaya atau miskin, kita punya capital atau tidak, punya resource yang mencukupi atau tidak, itu kita tidak bisa menentukan kan, kita tidak bisa milih. Jadi asuransi sosialnya adalah yaitu tadi redistribusi pendapatan orang kaya itu secara moral mungkin ya, itu ini berkaitan dengan moral juga, punya bukan kewajiban ya. Ya intinya kewajiban moral lah untuk memberikan sedikit banyaknya pendapatan mereka ke orang-orang yang kurang beruntung itu. Itu yang kedua, kontrak kerja. Kemudian yang ketiga ada redistribusi sebagai barang publik. Jadi redistribusi itu ya dianggapnya sebagai public goods ya, public goods lah. Jadi membantu orang miskin ini bisa dianggap sebagai yaitu dari public goods. Orang kaya pastinya atau mungkin merasa nyaman dan aman jika kemiskinan itu berkurang. Pastilah semua orang ingin kemiskinan itu berkurang. Tapi dan mereka pun harusnya juga ingin lah ikut andil dalam mengurangi kemiskinan tersebut. Namun jika bantuan dilakukan secara sukarela atau secara volunteer, cuman orang-orang yang mau-mau aja untuk membantu orang miskin tersebut, banyak orang akan menjadi free rider. Banyak orang kaya yang akan menjadi free rider, yang mana orang tersebut hanya berharap orang lain saja yang menyumbang gitu. Jadi dia merasakan society itu mengalami penurunan tingkat kemiskinan, tapi dia tidak ikut andil untuk menurunkan kemiskinan tersebut. Dia tidak ikut menyumbang lah, dia tidak ikut membayar pajak lah, dia tidak ikut beramal dan sebagainya. Kalau misal basisnya hanya volunteer saja, hanya sukarela saja, itu akan ada free rider gitu. Oleh karena itu pemerintah di situ harus intervene lah, harus mewajibkan orang-orang untuk membayar pajak, sehingga pajak tersebut nanti bisa digunakan untuk bantuan-bantuan sosial gitu. Karena kan menjadi public goods tadi. Itu ada 3 argumen kenapa redistribusi pendapatan itu penting gitu. Itu mungkin sorry ya kalau penjelasannya agak kurang ya. Karena itu yang sejauh ini yang gue pahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah gitu. Itu dari Musgrave ya. Kemudian buku yang kedua ada dari Stiglitz. Stiglitz itu dia membahas tentang trade-off antara efisiensi dan distribusi ya. Jadi Stiglitz ini menjelaskan bahwa upaya mencari keadilan distribusi itu harus hampir selalu memiliki biaya ekonomi. Dan biaya ekonomi itu biasanya bentuknya itu dalam penurunan efisiensi. Nah, hubungan ini digambarkan dalam Utility Possibilities Curve. Nanti ditampilin lah. UPC ya, Utility Possibility Curve. Intinya akan ada trade-off antara equity dan juga efisiensi.
possibility curve. Nantilah ditampilkan ya. Seperti itu. Oke. Jadi sebuah kondisi di mana ada yang disebut sebagai efisiensi Pareto, yang mana merupakan kondisi di mana kita itu tidak bisa membuat seseorang lebih sejahtera tanpa membuat orang lain menjadi kurang sejahtera. Sama kayak tadi lah, ketika kita ingin mensejahterakan orang miskin, orang yang kurang beruntung lah, kita itu harus mengambil sedikit kekayaan dari orang kaya gitu ya. Jadi mengurangi sedikitnya kesejahteraan orang kaya, meskipun mungkin untuk mereka itu tidak terasa. Tapi intinya adalah sebuah kondisi di mana kita itu tidak bisa membuat seseorang lebih sejahtera tanpa membuat orang lain menjadi kurang sejahtera. Nah, dalam UPC utility possibility curve itu titik efisien itu berada di garis batas keluarnya. Nanti kan ada equity, ada efisiensi. Nah, ini yang paling efisien, paling optimum lah. Itu ada di garis terluarnya. Nanti mungkin ditampilin ya. Tapi redistribusi itu diibaratkan ya, membawa air dari sumber, yang mana sumbernya itu adalah orang kaya, ke tujuan. Tujuannya itu adalah orang miskin dengan menggunakan ember yang bocor. Biasanya redistribusi itu ada kos-kos yang tak terlihat, kos-kos yang tidak diinginkan gitu ya. Yang mana bocoran kos ini kita sebut sebagai biaya kesejahteraan atau welfare cost. Pajak yang tinggi untuk membiayai redistribusi ya dapat mengurangi motivasi orang untuk bekerja keras. Motivasi orang kaya untuk bekerja keras, menabung dan berinvestasi. Gitu. Nah, itu cost-nya ya. Sehingga ketika kita majakin orang-orang kaya lebih tinggi, ada kemungkinan orang kaya tersebut jadi tidak termotivasi untuk bekerja, berinvestasi dan lain sebagainya. Karena buat apa? Kerja capek-capek gitu, karena kena pajaknya lebih tinggi lagi gitu. Ada kena disinsentif lah di sana ya. Nah, di sisi lain, bantuan yang terlalu besar juga bisa jadi membuat si penerima itu bergantung pada bantuan, sehingga nantinya tidak berusaha sama sekali untuk mencari pendapatan sendiri. Gitu. Jadi ada argumen kontra lah dari redistribusi ya. Jadi ngambil uang dari orang kaya ke orang miskin itu ada cost tersembunyi lah, yang mana cukup besar juga dan harus diperhitungkan juga gitu. Orang kayanya nanti tidak termotivasi untuk bekerja dan orang miskin juga tidak termotivasi untuk bekerja. Itulah itu yang menjadi argumen kontra yang nanti akan dibahas juga. Nah, selain dari bocoran-bocoran teknis seperti itu, Browning juga mencatat adanya resiko kegagalan dari pemerintah. Gitu ya. Proses-proses politik itu seringkali membuat program redistribusi itu tidak jatuh ke tangan yang tepat, tidak jatuh ke tangan orang miskin yang benar-benar membutuhkan, melainkan ke kelompok menengah yang memiliki pengaruh politik yang kuat. Misalnya, subsidi pendidikan tinggi yang lebih banyak diminati keluarga yang mampu. LPDP mungkin ya kurang tahu lah, atau Kipul ya kurang tahu ya contohnya seperti itulah. Jadi terkadang redistribusi pemerintah itu ada juga yang tidak tepat sasaran atau salah sasaran. Nah, itu kebocoran lainnya gitu. Jadi intinya ada dilema lah antara equity tadi, keadilan tadi, dengan efisiensi gitu. Ya memang ada yang trade off lah, yang mana tunjukkan dalam diagram UPC, Utility Possibilities Curve gitu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya pemerintah bisa menentukan, tadi kan dia bilang ada trade off ya antara efisiensi dan equity. Nah, bagaimana sih pertanyaan kan menjadi bagaimana pemerintah menentukan titik keseimbangan nih antara efisiensi dan equity itu, efisiensi dan keadilan itu. Nah, hal ini bergantung pada fungsi kesejahteraan sosial. Ada beberapa pandangan, ya. Ada pandangan utilitarian, ada pandangan Rawlsian, ada pandangan pasar. Kalau dari pandangan utilitarian,
pemerintah itu berusaha untuk memaksimalkan total utilitas dari seluruh warga. Ya, selama manfaat bagi si penerima itu lebih besar daripada beban bagi si pemberi, redistribusi itu dianggap oke, dianggap layak gitu ya. Meskipun ada sedikit penurunan efisiensi secara total ya, tapi efisiensi oke lah turun, tapi equity atau keadilan itu menjadi lebih setara, lebih adil gitu. Jadi menurut pandangan utilitarian, selama manfaat penerima lebih besar daripada beban si pemberi itu oke. Nah, yang kedua itu ada pandangan dari Rawlsian atau Maximin ya, memaksimalkan yang minimal, maksimin ya. Jadi kesejahteraan sosial hanya diukur dari kondisi orang yang paling tidak beruntung. Tadi di awal ya disebutkan ada asuransi sosial. Jadi selama kondisi orang termiskin dalam suatu society itu membaik, ya, hilangnya kemakmuran orang kaya itu dianggap tidak relevan gitu. Jadi tujuan dari pandangan Rawlsian ini adalah untuk membuat orang yang paling tidak beruntung itu membaik gitu ya, membaik. Seperti itu. Singkatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pandangan pasar. Ya, pandangan pasar itu menekankan pada proses yang adil ya. Jika pendapatan diperoleh melalui kerja keras dan pertukaran sukarela yang terjadi di pasar, maka hasil tersebut dianggap adil ya. Ini semacam ya free market aja lah ya. Jadi ketika memang pendapatan itu diperoleh hasil kerja keras, hasil dari transaksi yang adil, ya maka hasilnya pun akan adil, dan redistribusi dianggap sebagai tindakan yang mengganggu hak individu. Jadi dalam pandangan pasar ini redistribusi itu tidak diperlukan. Karena apa? Ya let the market do ini aja lah, do its thing lah gitu. Karena market will correct itself dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itulah tadi seperti yang argumen-argumen di atas, plus minus lah ya gitu. Umumnya yang dipakai itu kalau di Indonesia mungkin adalah pandangan utilitarian. Yang penting total kesejahteraan ya atau total utilitas dari suatu society itu meningkat gitu ya. Artinya manfaat bagi si penerima itu melebihi beban bagi si pemberi gitu. Nah, mungkin untuk mengevaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah itu pemerintah menggunakan beberapa indikator atau perangkat untuk mengukur seberapa efektif sih kebijakan yang telah diterapkan gitu. Ada beberapa hal yang bisa pemerintah gunakan sebagai bahan evaluasi. Yang pertama itu adalah garis kemiskinan ya. Batas pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya. Tapi Browning itu mencatat tantangan dalam mengukurnya agak susah gitu. Apakah hanya menghitung dari uang tunainya saja atau juga menghitung bantuan dari non tunai seperti subsidi kesehatan dan subsidi-subsidi lainnya gitu. Nah, itu penjelasannya cukup panjang sih. Tapi intinya salah satu cara untuk mengevaluasi kebijakan itu melihat dari garis kemiskinannya gitu ya. Kemudian kedua dari pembagian kuantilnya, membagi populasi menjadi kuantil berarti beberapa kelompok lah, 5 kelompok umumnya, masing-masing 20% dari yang termiskin hingga yang terkaya untuk melihat pangsa pendapatan masing-masing, untuk melihat uh, mana mana yang paling bukan ya, untuk melihat kuantil mana yang paling miskin hingga yang paling kaya gitu mungkin ya. Membagi populasi menjadi 5 kelompok dari yang termiskin hingga yang terkaya. Kita melihat yang miskin ada berapa, yang kaya ada berapa. Kalau masih gapnya tinggi, wah itu berarti harus dievaluasi lagi. Intinya ini terkait bagaimana cara mengevaluasi ya, melihat apakah kebijakannya itu berjalan atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz atau
koefisien gini ya, koefisien gini. Jadi itu melihat bagaimana distribusi pendapatan dari suatu negara ya. Kalau kurva Lorenz itu kan membandingkan, mengukur derajat ketimpangan kan ya. Semakin melengkung si kurva Lorenz-nya, semakin timpang si distribusinya, distribusi pendapatnya. Kan gini kan, garisnya itu kayak linear, terus itu koefisien gini kan. Kalau kurva Lorenz-nya itu melengkung kan. Semakin mendekati garis yang linear itu berarti semakin bagus, distribusi pendapatannya semakin merata gitu. Semakin melengkung jauh itu berarti semakin inequal ya, semakin timpang. Nah seperti itu. Jadi ini ada 3 cara untuk mengevaluasi kebijakan, bisa dari garis kemiskinan, bisa dari pembagian kuantile, dan juga bisa dari melihat kurva Lorenz gitu ya. Oke, lupa lagi, lanjut. Jadi si Stiglitz tadi menekankan bahwa dalam kondisi tertentu efisiensi dan keadilan ini sebetulnya bisa berjalan beriringan gitu. Contoh, investasi pada pendidikan anak-anak miskin ya, itu bisa meningkatkan peluang mereka di masa depan gitu ya. Peluang keadilan mereka di masa depan, sekaligus juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara nasional ya di masa yang akan datang gitu. Jadi kan meningkatkan peluang mereka itu kan keadilannya si anak-anak miskin. Mereka lebih setara gitu, punya kesempatan, punya opportunity. Dan pada akhirnya opportunity tersebut bisa berubah menjadi produktivitas di masa depan, sehingga itu meningkatkan efisiensinya juga. Keadilan atau equity meningkat, efisiensi ikut meningkat juga gitu. Sebetulnya bisa gitu. Jadi tidak ada trade off, sebetulnya bisa ya. Seperti itu ya. Secara umum udah sih itu yang dipelajari ya. Bagaimana peran pemerintah ya, bagaimana redistribusi, argumen pro kontranya, dan bagaimana trade off antara tadi efisiensi dan juga equity. Itu sih, semoga nanti di gue ada kelas hari Rabu ya, semoga nanti di kelas gue bisa paham apa yang nanti dibicarakan. Jadi intinya mungkin kalau bisa disimpulkan ya, pemerintah itu di sini hadir ya untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa dipenuhi oleh pasar yang bebas. Free market atau pasar bebas ya. Terutama dalam menjamin keadilan standar hidup manusia. Keadilan warga negara, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah namun setiap kebijakan redistribusi itu menuntut pemahaman yang mendalam mengenai trade off tadi kan, mengenai dampaknya terhadap efisiensi. Ya. Tadi kan ada dampaknya itu menurunkan insentif ekonomi, menurunkan para orang kaya untuk bekerja, menurunkan para orang miskin untuk bekerja dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang harus diperhitungkan si dampaknya juga. Jadi kebijakan yang ideal itu adalah kebijakan yang mampu mengangkat kesejahteraan kelompok paling bawah tanpa mematikan semangat produktivitas yang menjadi penggerak ekonomi secara keseluruhan. Itu dia mungkin ya. Efisiensi dan juga equity harus menjadi acuan ya, harus bisa di-maintain oleh pemerintah. Itu sih yang gua pelajari dari pre-read material yang dosen gua kasih dari mata kuliah Development Finance, Development Economics. Cukup menarik ya. Semoga nanti bisa ikut diskusi, dan mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih udah menonton. Semoga bisa dipahami, mendapatkan sesuatu dari apa yang gue sampaikan barusan. Setidaknya untuk gue, kalau ada yang bisa kalian ambil baiknya. Itu aja dari gue. Terima kasih. Udah ngantuk parah cok, gila cok. Bye bye. Ngantuk.